Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dan saya untuk mempresentasikan materi tentang penerapan Activity Based Costing atau ABC pada perusahaan Toyota dalam rangka melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya kelas AK 301. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Septian Al-Habib Teruna, NIM 240301020436, merupakan mahasiswa Universitas Siber Asia semester 1. Sebelumnya, mohon izin saya memberikan materi pendahuluan, di mana kita perlu mengetahui pengertian atas activity based costing tersebut, yaitu ABC adalah metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh suatu produk atau jasa. Berbeda dengan metode tradisional yang hanya menggunakan volume produksi sebagai dasar alokasi biaya. Selanjutnya, adapun komponen utama dalam activity based costing, yang dimana ada 4 komponen berdasarkan referensi yang saya dapat. Yang pertama adalah komponen aktivitas, merupakan proses atau tugas yang mengkonsumsi sumber daya dalam suatu produksi. Selanjutnya ada komponen cost driver, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya biaya dalam suatu aktivitas, misalnya jam kerja mesin ataupun jumlah batch produksi. Yang ketiga, ada komponen overhead cost, yaitu biaya tidak langsung yang dialokasikan berdasarkan aktivitas, bukan hanya volume produksi. Yang keempat, komponen cost pool, yaitu pengelompokan biaya berdasarkan aktivitas yang sama. Adapun materi yang saya sampaikan adalah penerapan Activity Based Costing atau ABC pada perusahaan Toyota, di mana Toyota diketahui menerapkan Activity Based Costing atau ABC dengan cara mengidentifikasi aktivitas utama dalam proses produksinya dan mengalokasikan biaya berdasarkan cost driver yang relevan. Adapun langkah-langkah penerapan ABC di Toyota yang saya dapat berdasarkan sumber referensi, yang pertama, langkah identifikasi aktivitas produksi, di mana Toyota membagi proses produksi menjadi beberapa aktivitas seperti perakitan, pengecetan, inspeksi kualitas, dan juga logistik. Selanjutnya, langkah berikut adalah menentukan cost driver. Biaya dialokasikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas, seperti jam kerja tenaga kerja, jam mesin, jumlah konsumsi energi, dan jumlah unit yang telah diproduksi. Selanjutnya, ada langkah pengalokasian biaya secara proporsional, di mana biaya overhead dialokasikan ke setiap produk berdasarkan penggunaan sumber daya dalam setiap aktivitas, bukan hanya berdasarkan volume produksi, seperti dalam metode tradisional. Adapun yang keempat langkahnya yaitu pemantauan dan melakukan evaluasi biaya. Toyota menggunakan data ABC ini untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, seperti pemborosan dalam rantai pasokan, dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Maka dengan menerapkan ABC ini, Toyota dapat mengoptimalkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menetapkan harga jual produk yang lebih kompetitif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait manfaat penerapan ABC bagi perusahaan Toyota, yang di mana manfaat pertama yaitu terkait akurasi perhitungan biaya yang lebih baik. Dengan metode ABC, memungkinkan perusahaan Toyota mengalokasikan biaya secara lebih tepat berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Selanjutnya, dengan ABC ini dapat menghindari distorsi biaya akibat penggunaan metode tradisional yang hanya berbasis volume produksi. Manfaat kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh pihak perusahaan Toyota, di mana informasi biaya yang lebih akurat akan membantu Toyota dalam menentukan harga jual yang lebih kompetitif. Dan
perusahaan Toyota dapat menilai profitabilitas setiap model kendaraan berdasarkan biaya aktual yang digunakan ataupun biaya yang telah dialokasikan. Selanjutnya manfaat ketiga, identifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dengan metode ABC dapat membantu perusahaan Toyota untuk mengungkap aktivitas yang menyebabkan pemborosan ataupun inefisiensi. Selanjutnya, perusahaan Toyota dapat mengurangi proses-proses yang tidak perlu seperti perbaikan berulang ataupun seperti waktu tunggu yang lama. Selanjutnya, manfaat terkait optimasi penggunaan sumber daya. Dengan memahami biaya dari setiap aktivitas, maka perusahaan Toyota itu dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih efisiensi ke aktivitas yang bernilai tinggi. Di mana dengan memahami biaya juga dari setiap aktivitas, diharapkan dapat mengurangi biaya overhead yang tidak relevan dengan produksi utama. Lalu manfaat terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menerapkan ABC, perusahaan Toyota diharapkan dapat mengimplementasikan lean manufacturing dengan lebih efektif. Karena mengetahui secara pasti aktivitas mana yang dapat diperbaiki ataupun aktivitas mana yang perlu dihilangkan. Selanjutnya, meningkatkan kecepatan produksi dengan mengoptimalkan aktivitas yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tantangan perusahaan Toyota dalam menerapkan metode ABC beserta dengan solusi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, tantangannya adalah kompleksitas atas implementasinya. Solusi yang diharapkan yaitu menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana diharapkan itu dapat mengotomatisasi pengumpulan dan juga analisis data metode activity based costing tersebut. Yang kedua, adanya biaya implementasi yang cukup tinggi dengan solusi yang diharapkan yaitu dengan melakukan adopsi metode ABC secara bertahap, sehingga harapannya bisa mengurangi beban biaya di awal dan memastikan efektivitas sebelum penerapan penuh. Lalu yang ketiga, tantangannya adalah resistensi karyawan terhadap perubahan. Adapun solusi yang diberikan yaitu dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman serta dukungan dari manajemen dan karyawan. Yang keempat, tantangan berupa kesulitan dalam menentukan cost driver yang tepat. Adapun solusi yang diharapkan yaitu melakukan analisis berkala terhadap aktivitas produksi untuk memastikan cost driver yang digunakan benar-benar mencerminkan konsumsi sumber daya. Adapun tantangan terakhir yaitu dengan menerapkan ABC adalah pengolahan data yang cukup rumit, yang agak sedikit lebih rumit. Solusinya yaitu adalah menggunakan teknologi ataupun aplikasi ataupun software akuntansi untuk mempermudah pemrosesan data biaya aktivitas secara efisien. Selanjutnya, adapun peningkatan efisiensi dan akurasi biaya produk dengan menggunakan metode ABC pada perusahaan Toyota. Yang pertama adalah mengurangi distorsi biaya overhead. Dengan metode ABC ataupun activity based costing, biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap model kendaraan, bukan hanya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Hal ini meningkatkan akurasi dalam perhitungan biaya produk dan menghindari subsidi silang antar produk. Selanjutnya, terkait optimalisasi penggunaan sumber daya, di mana Toyota dapat mengidentifikasi aktivitas yang paling mempengaruhi biaya dan mengalokasikan sumber daya hanya pada aktivitas yang bernilai tambah tinggi. Mengurangi pemborosan pada proses yang tidak efisien, seperti perbaikan berulang ataupun waktu yang menunggu lama. Selanjutnya, yaitu identifikasi dan penghapusan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dengan metode ABC ini diharapkan membantu Toyota dalam mengurangi aktivitas yang tidak memberikan kontribusi pada kualitas ataupun efisiensi, seperti proses produksi
yang berlebihan atau penyimpanan suku cadang yang berlebihan. Dengan demikian, perusahaan Toyota dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, penentuan harga jual yang lebih akurat. Dengan mengetahui biaya yang sebenarnya dikonsumsi oleh setiap produk, Toyota dapat menetapkan harga jual yang lebih kompetitif dan sesuai dengan nilai pasar. Lalu membantu perusahaan memaksimalkan margin keuntungan tanpa membebani pelanggan dengan harga yang tidak kompetitif. Selanjutnya, peningkatan efisiensi dalam rantai pasokan. Dengan metode ABC ini memungkinkan Toyota untuk menganalisis biaya di sepanjang rantai pasokan, dari pengadaan bahan baku hingga melakukan distribusi kendaraan ke konsumen, yang memungkinkan Toyota untuk menegosiasikan harga lebih baik dengan pemasok dan mengoptimalkan proses logistik. Yang terakhir, yaitu mendukung strategi lean manufacturing. Dengan metode ABC selaras dengan konsep lean manufacturing, di mana perusahaan Toyota berusaha menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan meningkatkan produktivitas serta kualitas produk. Hasilnya adalah produksi yang lebih ramping, lebih cepat, dan harapannya lebih hemat biaya. Adapun kesimpulan atas penerapan metode Activity Based Costing atau ABC pada perusahaan Toyota, yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi biaya, alokasi biaya yang lebih tepat berdasarkan aktivitas yang digunakan, dan mengurangi distorsi biaya overhead. Yang kedua, penerapan tersebut dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana data biaya yang lebih akurat membantu Toyota dalam menentukan harga jual yang kompetitif dan profitabilitas produk. Yang ketiga, penerapan tersebut juga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Metode tersebut membantu mengidentifikasikan aktivitas yang tidak bernilai tambah, sehingga perusahaan Toyota dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produk. Yang selanjutnya yaitu untuk melakukan optimasi penggunaan sumber daya. Dengan memahami aktivitas yang paling mempengaruhi biaya, perusahaan Toyota dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal. Dan terakhir yaitu mendukung strategi lean manufacturing. Penerapan ABC selaras dengan prinsip lean manufacturing yang berfokus pada efisiensi, pengurangan limbah, dan meningkatkan produktivitas. Di mana penerapan ABC ini ataupun activities based costing ini di perusahaan Toyota, menurut pendapat saya memberikan manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan akurasi biaya dan juga menciptakan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan dalam industri otomotif. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.